Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan puji syukur kita haturkan kehormat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul insyaallah di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah di akhir kelak nanti kita sangat berharap syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan saya atas nama Lazarus Ngari dan Muhammad Fadila. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan pengetahuan kami mengenai apa itu linear programming itu sendiri. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi. Baik, pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan kali ini bahwasanya masalah keputusan yang biasanya dihadapi oleh para analis adalah alokasi optimum sumber daya yang langka. Jadi sumber daya berupa modal, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Jadi tugas analisis ini adalah mencapai hasil terbaik yang memungkinkan keterbatasan sumber daya ini. Jadi seperti yang jelaskan bahwasanya adalah sumber daya yang ada seperti modal tadi itu kita atau tugas analisis itu adalah bagaimana agar dapat dimanfaatkan atau dapat difungsikan dengan baik sebaik mungkin dengan hasil yang ada. Jadi tentunya adalah hasil yang diinginkan ini mungkin ditunjukkan sebagai maksimisasi dari beberapa ukuran seperti profit itu sendiri, penjualan dan kesejahteraan atau minimisasi seperti biaya, waktu ataupun jarak itu sendiri. Nah tentunya sebelum kita melakukan maksimisasi atau minimisasi, tentunya harus melewati beberapa tahap-tahap. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua adalah penerapan tujuan. Yang ketiga adalah formulasi model tematik. Nah, formulasi model tematik ini adalah bagaimana cara penyelesaian yang ada. Next. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita memasuki lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan linear programming itu sendiri. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya linear programming ini adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer atau orang yang berada dalam sebuah perusahaan dalam merencanakan atau membuat keputusan dalam mengalokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, linear programming ini merupakan suatu model yang umum, khususnya yang dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah-masalah, mulai dari masalah pengalokasian dan lain sebagainya, dengan tujuan agar pengalokasian ini dapat digunakan secara optimal. Nah, model yang biasanya digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan metode sistem matematis. Jadi fungsi matematis yang disajikan dalam model ini harus tentunya dalam berupa fungsi linear atau programming linear itu sendiri. Nah, tentunya sebelum kita masuk lagi, teman-teman harus mengetahui apa itu ciri dari linear programming itu sendiri. Jadi linear programming itu sendiri mempunyai ciri yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah yang mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimisasi. Nah, seterusnya adalah linear programming ini mampu mengatasi kendala atau kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah ada beberapa alternatif penyelesaian. Jadi terdapat metode-metode atau cara-cara dalam linear programming itu sendiri. Seterusnya adalah hubungan matematis bersifat linear. Selanjutnya bahwasanya asumsi dasar pada linear programming itu sendiri.
Yang pertama adalah proportionality atau naik turunnya nilai Z, dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua adalah activity atau nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau kenaikan dari nilai tujuan atau nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga adalah divisibility. Nah, divisibility ini adalah keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula nilai Z yang dihasilkannya. Nah, yang keempat adalah deterministik atau certainty. Nah, Jordan ini atau deterministik ini merupakan suatu parameter yang terdapat dalam model linear programming berupa AIJ, BI, atau CJ yang dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang yang tepat. Nah, di dalam model linear programming tersendiri ada beberapa bentuk. Yang pertama, model linear programming ini berupa bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming dalam model yang dikenal dua macam. Yang pertama adalah fungsi, yaitu fungsi tujuan atau objective function. Yang kedua adalah fungsi batas atau constraint function. Selanjutnya, fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan ini adalah menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal, bagaimana sumber-sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Jadi nilai yang dioptimalkan dinyatakan sebagai nilai Z. Nah, adapun fungsi batasan ini merupakan bentuk penyajian secara matematis batas-batas kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, di dalam model linear programming itu teman-teman ada beberapa macam-macam model. Yang pertama adalah bentuk M. Jadi M ini sama dengan macam batasan sumber atau fasilitas yang tersedia. Yang kedua adalah N, berupa macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas tersebut. Yang ketiga adalah I. Jadi I ini merupakan nomor setiap macam sumber atau fasilitas tersedia. Nah, biasanya I ini berupa bilangan atau angka. Misalnya 1, 2, atau dimasukkan ke bilangan itu misalnya ada bilangan M. Nah, yang keempat adalah J. Jadi J ini merupakan nomor setiap macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia. Jadi J ini menggunakan simbol 1, 2, titik-titik atau bilangan N. Yang kelima adalah XJ. Jadi XJ ini adalah tingkat kegiatan ke J. Dalam kurung J ini sama dengan 1, 2, atau bilangan N. Yang keenam AIJ. Jadi banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan. Jadi banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran atau output itu sendiri. Kegiatan J ini meliputi mulai dari angka 1, 2, atau bilangan M, dan J sama dengan 1, 2, atau bilangan N itu sendiri. BI, di sini BI atau banyaknya sumber fasilitas yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan, misalnya I atau nilai 1, 2, dan bilangan N itu sendiri merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya banyak sumber atau fasilitas yang tersedia untuk dialokasikan
ke setiap unitnya. Yang ke berapa? Ketujuh, yaitu nilai Z. Jadi nilai Z ini adalah nilai yang dioptimalkan atau nilai maksimum atau minimum, seperti itu. Jadi yang terakhir adalah nilai CJ. Jadi nilai CJ ini merupakan nilai dari kenaikan nilai Z apabila ada pertambahan tingkat kegiatan pada nilai XJ dengan satuan unit, dengan satu satuan atau unit, atau merupakan sumbangan setiap satuan keluaran kegiatan I terhadap nilai Z. Baik, jadi seperti yang telah dipaparkan di sini bahwasanya uh, ada di sini merupakan data untuk linear programming itu sendiri. Misalnya mulai dari sumber kegiatan itu bisa teman-teman lihat bahwasanya berapa pemakaian sumber per unitnya, mulai dari 1, 2, 3 ada A11, A21, A31, dan nilai N-nya ada A1N, A2N, dan A3N. Nah, misalnya tadi yang jelaskan bahwasanya ada nilai Z pertimbangan tiap unit itu akan dilambangkan dengan nilai C1, C2, atau C3. Tentunya kapasitas sumbernya itu terdiri dari B1, B2, dan B3. Nah, begitu. Next. Adapun model tematis permasalahan linear programming, jadi fungsi tujuan itu sebagai berikut, yaitu memaksimumkan Z sama dengan C1 kali 1 ditambah dengan C2 kali 2 ditambah dengan C3 kali 3 tambah dengan titik-titik atau berapa hasilnya itu ditambah dengan Cn kali N. Jadi tentunya memiliki batas-batasannya, teman-teman. Jadi misalnya mulai dari 1 yaitu A11 kali 1 ditambah A12 kali 2 ditambah A13 kali 3 ditambah titik-titik yaitu A1 A1N dikali N kurang lebih dari B1. Yang kedua adalah A21 kali 1 ditambah A22 kali 2 ditambah A23 kali 3 ditambah A2N kali N kurang lebih dari B2. Nah, selanjutnya yaitu dilanjuti dengan nomor 2 tadi, AM 1 kali 1 ditambah AM 2 kali 2 ditambah AM 3 kali 3 tambah AM NXN kurang lebih dari BM, dan tentunya X1 itu lebih besar dari nilai 0. Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi ada X2 lebih besar dari 0, selanjutnya ada XN itu sendiri lebih besar dari 0. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya atas nama Muhammad Fadila untuk menjelaskan kurang lebih tentang permasalahan atau lanjutan dari linear programming itu sendiri. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan Saudara Lazarus, yaitu pendekatan linear programming. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan linear programming, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Yang pertama, metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan sama dengan 2. Yang kedua, metode simplex biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan 2 atau lebih. Metode grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan. Yang kedua,
metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Yang ketiga, keterbatasan metode. Ini adalah variabel yang bisa digunakan terbatas atau hanya dua pengguna. Tiga variabel akan sangat sulit dilakukan. Selanjutnya, baik, metode grafik. Sebelum membahas langkah-langkah pemecahan masalah, perlu dikemukakan pengertian notasi atau tanda-tanda matematika yang akan dijumpai dalam metode grafik ini, yaitu grafik dari pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih kecil dari 12. Yang kedua, grafik dari pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih besar dari 12. Yang ketiga, grafik dari permasalahan 4x tambah 3y sama dengan 12. Metode simple. Untuk membahas masalah LP yang melibatkan dua atau lebih variabel keputusan, maka akan lebih efektif dan relatif lebih baik jika menggunakan metode simplex. Metode simplex adalah cara memecahkan masalah atau penentuan kombinasi optimal dengan menggunakan metode simplex. Tabel meliputi langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, formulasi permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. Yang ketiga, menyusun fungsi-fungsi permasalahan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, memiliki kolom kunci. Yang kelima, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Yang keenam, merubah nilai-nilai baris. Yang ketujuh, merubah nilai selain pada baris kunci. Yang kedelapan, menunjukkan perbaikan-perbaikan. Baiklah, mungkin itulah presentasi dari kami berdua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebihnya atau baik kesalahan itu datang daripada kami sendiri, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Billahi fisabilil haq, istabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.